Oke, di video ini kita akan bahas komponen fungsional dari sel, yaitu organel-organel bermembran yang terkait sistem endomembran dan tidak terkait sistem endomembran. Nah, untuk yang tidak terkait sistem endomembran itu ada nukleus, ada retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, sama vakuola. Oke, apa sih yang dimaksud dengan sistem endomembran? Nah, sistem endomembran ini adalah sistem yang terbentuk antara organel-organel bermembran, kemudian mereka bekerja sama untuk menjalankan metabolik sel ya, bekerja sama untuk metabolik dari sel. Nah, jadi organel-organel yang bermembran ini bekerja sama untuk menjalankan fungsi atau metabolisme dari sel tersebut. Apakah akan membentuk protein atau membentuk lipid, membentuk karbohidrat, organel-organel ini saling berinteraksi. Nah, hubungan di antara organel-organel ini terdiri atas dua. Ada membrannya itu berinteraksi secara langsung, namanya melalui membran kontak site. Artinya kedua membran, misalnya ada dua organel nih, punya membran. Nah, kedua membran ini saling terikat atau saling berhubungan pada MCS ini atau membran kontak site. Ada juga hubungannya melalui vesikel. Vesikel itu kan kantung yang bermembran. Contohnya adalah protein yang dihasilkan di retikulum endoplasma kasar. Kemudian protein yang dihasilkan retikulum endoplasma kasar ini kita contohkannya dia belum matang nih. Nah, protein itu kemudian ditampung di dalam vesikel dulu, yang selanjutnya dibawa ke badan Golgi untuk dimodifikasi atau dimatangkannya di badan Golgi nih. Apakah protein ini menjadi protein yang menyusun dari sel itu sendiri ataupun protein yang dibutuhkan dan ditransport keluar sel. Nah, contohnya di sini membran-membran ini ada nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus, yang di retikulum endoplasma kasar ini juga ada ribosom ya. Ada vesikel, ada lisosom, kemudian ada membran sel. Membran sel ini berkaitan dengan komponen struktural. Oke, kita bahas mulai dari nukleus terlebih dahulu. Nah, nukleus itu yang mana? Kalau pada gambar yang ini ya, bagian yang besar. Kalau pada sel hewan. Nah, kalau pada sel tumbuhan hati-hati jangan nunjuk ini ya. Ini yang besarnya adalah vakuola. Vakuola. Nah, kalau inti sel itu dia punya anak inti. Oke, jadi nukleus itu pengertiannya adalah organel inti pada sel yang terdiri atas membran nukleus atau membran inti, sama aja. Ada kromatin, ada nukleolusnya. Sini nggak kelihatan ya, si kromatin kita gambarkannya kayak gini aja. Ada benang-benang kromatin. Nah, membran nukleus ini yang membedakan antara eukariotik sama prokariotik, yaitu yang paling luar ini. Ini adalah membran nukleus. Kemudian nukleolusnya atau anak inti itu yang bagian tengah yang padat itu adalah anak inti atau nukleolus. Kemudian benang-benang ini adalah kromatin. Kromatin itu terdiri atas DNA dan protein ya. Protein histon namanya. Jadi tiga ini membran nukleus, kromatin, sama nukleolus. Oke, kita uraikan satu persatu. Nah, di sini bagian paling luar ini adalah membran nukleus. Fungsinya si membran nukleus ini untuk apa? Jadi fungsi membran nukleus ini adalah mengatur keluar masuk protein dan RNA, yaitu mRNA ya. Dan rRNA juga terbentuknya dari nukleolus kalau ribosomal RNA itu. Kemudian di sini ada pori. Nah, yang renggang-renggang ini disebutnya adalah pori.
Jadi membran nukleus itu punya pori, sehingga pori inilah yang mengatur keluar masuknya protein, RNA, ataupun makromolekul yang dibutuhkan oleh si nukleus ini. Kemudian di bagian tengah yang padat, gambarnya ini adalah nukleolus. Nah, si nukleolus ini dia merupakan pembentuk rRNA ya. Pertama, sintesis itu menyusun atau pembentukan rRNA. Nah, ingat pembentukan RNA ini berdasarkan kode genetik pada DNA. Jadi karena di DNA di inti sel ini ada DNA, kode-kode di DNA itu selain untuk membentuk messenger RNA untuk selanjutnya menjalankan proses sintesis protein, ada juga membentuk rRNA. rRNA inilah sebagai penyusun ribosom. Menyusun ribosom. Nah, kemudian si rRNA ini dirakit dengan protein dari sitoplasma yang kemudian akan membentuk subunit kecil ataupun subunit besar dari ribosom. Selanjutnya ada apa? Ada kromatin. Ini benang-benang kromatin. Nah, kalau pada proses pembelahan sel, kromatin ini akan mengalami pemendekan ya. Dia istilahnya kondensasi, akan membentuk kromosom. Nah, kromatin ini terdiri atas DNA dan protein histon. Protein histon sebenarnya juga ada protein non-histon yang akan membentuk si kromatin. Nah, kromatin kemudian ketika proses interfase, dia akan, pada profase, kromatin ini akan mengalami kondensasi membentuk yang selanjutnya dikenal dengan kromosom. Jadi urutannya itu adalah kalau berkaitan dengan DNA ya, ada nukleotida. Nukleotida ini akan membentuk polinukleotida. Urutannya gini, polinukleotida. Polinukleotida inilah yang disebut dengan DNA. Nah, DNA dengan protein ditambah dengan protein, dia akan saling terikat, akan membentuk kromatin. Kromatin ketika proses profase ini akan mengalami kondensasi membentuk kromosom. Urutannya seperti itu. Selanjutnya pada bagian dalam dari membran inti ini saya gambarkan misalnya bagian sini ya. Nah, itu disebutnya Nah, struktur selanjutnya di sini nggak kelihatan ya. Dia terdapat pada bagian membran dalam dari membran nukleus ini. Ada yang disebut dengan lamina nukleus. Lamina nukleus. Lamina nukleus ini fungsinya untuk mempertahankan bentuk dari nukleus. Jadi si nukleus ini nggak gepeng, nggak bisa gepeng karena adanya lamina nukleus ini. Karena di dalamnya itu ada DNA. Nah, untuk menjaga si DNA ini di dalam tidak mengalami tekanan atau kerusakan, maka ada lamina nukleus yang mempertahankan bentuk dari si nukleus ini. Jadi kita lihat ada membran nukleus. Di membran nukleus ada pori. Kemudian ada kromatin, ada nukleolus yang fungsi utamanya itu sintesis RNA dengan ribosom, kemudian membentuk subunit besar sama subunit kecil ribosom, dan ada lamina nukleus. Nah, kenapa sih nukleus ini dikatakan inti sel? Karena ada DNA tadi. DNA ini sebagai pembawa kode genetik. Kode genetik inilah yang dibutuhkan oleh sel untuk membentuk protein. Protein inilah yang akan
menyusun tubuh dari makhluk hidup. Jadi sangat penting fungsi dari nukleus, sehingga dia dikatakan sebagai pusat aktivitas sel, pusat yang mengontrol sel. Jadi di DNA inilah yang ada perintah untuk membentuk protein di dalam tubuh. Oke, ini adalah nukleus. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Untuk retikulum endoplasma kebagi jadi dua ya. Ada retikulum endoplasma halus sama retikulum endoplasma kasar. Kalau retikulum endoplasma itu, lihat aja bagian yang dekat dari nukleus, ada di sekitar nukleus, maka itu adalah retikulum endoplasma. Ini yang mana pada sel tumbuhan? Yang ini ya, sama ini. Nah, retikulum endoplasma ini adalah organel bermembran yang terbesar ya. Kemudian dia berada di pusat sitoplasma, berada di tengah-tengah dari sitoplasma. Kalau si inti sel itu biasanya agak ke tepi dari si sel, dari tubuh sel. Nah, retikulum endoplasma ini kita tuliskan fungsi umumnya. Yang pertama, berperan dalam sintesis protein karena dia ada ribosom yang melekat di situ, maka itu fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Kita singkat retikulum endoplasma kasar. Yang kedua, dia sebagai berfungsi dalam penyimpanan kalsium. Kemudian ada sintesis lipid. Ini oleh retikulum endoplasma halus. Nah, ini fungsi utama dari retikulum endoplasma. Oke, kita bedakan gambarnya. Nah, kalau kita uraikan, ini satu retikulum endoplasma, maka kebagi jadi retikulum endoplasma kasar sama retikulum endoplasma halus. Kasar itu karena adanya ribosom yang melekat atau menempel pada retikulum ini. Sedangkan kalau retikulum endoplasma halus, dia berbentuk tabung dan nggak ada ribosom yang menempel, sehingga dikatakan halus. Nah, jadi untuk masing-masing retikulum endoplasma kasar dan halus ini punya fungsinya masing-masing. Untuk si retikulum endoplasma kasar, maka dia berperan dalam sintesis protein. Kemudian berperan juga dalam sistem transport internal cell. Ini ada hubungannya dengan kemampuannya untuk membentuk vesikel. Kita akan bahas juga lebih detail di badan Golgi ya, bagaimana vesikel yang terbentuk dari retikulum endoplasma kasar ini membawa protein ke badan Golgi untuk dimodifikasi. Nah, kemampuan membentuk vesikel inilah yang menyebabkan si retikulum endoplasma kasar dikenal dengan fungsi utamanya, salah satu fungsinya sistem transfer internal dari sel. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma halus, ini berperan dalam sintesis lipid. Kemudian dia juga berperan dalam detoksifikasi ya. Detoksifikasi obat-obatan. Artinya dia menguraikan racun-racun, detoksifikasi, menguraikan sisa-sisa obat. Nah, untuk detoksifikasi obat-obatan ini, makanya pada sel hepar atau hati, sel-selnya itu mengandung lebih banyak retikulum endoplasma halus dibandingkan sel-sel lainnya yang tidak menjalankan fungsi ini, detoksifikasi obat-obatan. Kemudian ada juga berperan dalam transportasi lipid. Karena dia juga menghasilkan lipid, maka juga berperan dalam transportasi lipid. Khususnya juga pada sel-sel epitel usus. Nah, itu kan ada penyerapan lipid ya. Di sini retikulum endoplasma halus itu banyak berperan, yaitu dalam proses transportasi lipid. Nah, ada fakta menarik berkaitan dengan retikulum endoplasma kasar, yaitu jika retikulum endoplasma kasar ini akan
kehilangan ribosom, maka dia akan menjadi retikulum endoplasma halus. Jadi retikulum endoplasma halus itu sebagiannya terbentuk dari retikulum endoplasma kasar yang kehilangan ribosom. Nah, itu berkaitan dengan fun fact soal retikulum endoplasma ini ya. Oke, selanjutnya kita bahas badan Golgi. Nah, ini saling terkait antara retikulum endoplasma dengan si badan Golgi. Nah, badan Golgi ini ditemukan oleh Camillo Golgi ya pada tahun 1898. Oh ya, tadi juga ada info ini oleh Porter 1945. Jadi retikulum endoplasma ini ditemukan dulu, badan Golgi ditemukan terlebih dahulu sebelum retikulum endoplasma kasar dan halus ini. Nah, jadi badan Golgi ini bagian yang ditunjuk yang mana? Yang ini ya. Dia punya lipatan-lipatan seperti ini. Nah, inilah badan Golgi kalau pada sel. Dan ada fakta bahwa pada sel hati terdapat lebih dari satu kompleks Golgi. Jadi biasanya badan Golgi atau kompleks Golgi ini kan di dalam sel itu hanya ada satu. Tapi kalau pada sel hati, kompleks Golgi ini dia lebih dari satu. Kenapa? Karena pada sel hati ini dijalankan metabolisme, misalnya menguraikan lipid atau fungsi metabolisme pada sistem pencernaan, mendetoksifikasi obat-obatan, metabolisme lipid itu banyak terjadi pada hati. Maka dia punya lebih dari satu kompleks Golgi. Di mana di hati juga kan terjadi proses perubahan dari glukosa menjadi glikogen ya. Nah, berkaitan dengan seperti ini, maka sel hati itu butuh lebih banyak kompleks Golgi dibandingkan dengan sel-sel yang lainnya. Ini berkaitan dengan fungsi dari si badan Golgi. Nah, di sini ada sisi cis dan ada sisi trans. Sisi cis ini adalah sisi penerima. Oke, sisi cis. Sedangkan sisi trans itu adalah sisi pengiriman. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi sisi penerima ini dia dekat dengan retikulum endoplasma. Misalnya di sini ada retikulum endoplasma ya. Nah, misalnya pada proses sintesis protein atau sintesis lipid, vesikel yang terbentuk dari retikulum endoplasma itu disebutnya vesikel transport, membawa bahan yang udah dibuat di retikulum endoplasma. Misalnya isinya adalah protein. Nah, kemudian vesikel transport dari retikulum endoplasma ini pada sisi cis akan menyatu dengan membran pada badan Golgi. Ini terjadi fusi. Fusi itu adalah penyatuan. Jadi membran dari vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma itu menyatu pada bagian ini, ini menyatu dengan membran pada badan Golgi ini. Kemudian di bagian tengah dari badan Golgi ini atau disebut dengan sisterna akan terjadi modifikasi atau terjadi pengelompokan atau juga pemekatan ya. Dia memekatkan substansi. Jadi terjadi perubahan yang tadinya kita bahasa sederhananya belum matang, dimatangkan di sisterna dari badan Golgi ini. Kemudian ketika sudah matang, sudah terjadi modifikasi pada protein, sudah dikelompokkan, oh ini protein yang sebagai enzim, ini protein sebagai hormon. Apakah enzim ini berperan dalam pencernaan? Apakah hormon ini berperan dalam sistem hormon ya, atau sistem endokrin?
Nah, dibentuknya itu di badan Golgi ini. Setelah terbentuk, maka akan terbentuk kantung. Kantung ini yang dilepaskan di sisi trans. Nah, sisi pengirim. Setelah matang, apakah sisi trans ini kemudian akan terbentuk vesikel, kantung lagi. Kantung ini apakah tetap di dalam sel, atau dia keluar sel. Nah, contohnya vesikel atau kantung ini tetap dalam sel, contohnya adalah lisosom. Lisosom itu kan mengandung enzim pencernaan dari sel. Lisosom ini terbentuk dari kantung yang terbentuk dari badan Golgi ini. Nah, enzim-enzim yang di dalam lisosom itu dimatangkan atau dibuatnya atau dimodifikasinya di badan Golgi ini. Kalau keluar sel, misalnya enzim ini dibutuhkan untuk tempat lain, maka vesikel atau kantung yang terbentuk dari badan Golgi itu akan menyatu dengan membran sel, kemudian dikeluarkan keluar sel melalui peristiwa eksositosis atau pelepasan zat-zat keluar sel. Nah, seperti itu ya fungsi dari badan Golgi, yaitu memodifikasi protein atau lipid, kemudian mengelompokkan dan juga memekatkan substansi. Nah, dari badan Golgi juga ini dia akan menentukan target apakah dia tetap dalam sel ataupun ke bagian sel yang lain, ataupun di sel misalnya membentuk si protein yang dimodifikasi di badan Golgi ini misalnya sebagai pembentuk protein integral atau protein perifer di membran sel, maka dia dikirimkan ke membran sel. Seperti itu fungsi dari badan Golgi. Cukup menarik kerjasama antara si retikulum endoplasma dengan badan Golgi ini. Nah, selanjutnya ada lisosom ya. Jadi lisosom ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia terbentuk dari badan Golgi. Nah, lisosom ini ditemukan di tahun 1955 oleh Christian de Duve. Nah, lisosom ini dia punya berbagai macam enzim hidrolitik. Jadi terdapat enzim hidrolitik. Contohnya apa? Contohnya itu adalah protease, kemudian ada lipase, kemudian ada apa? Glikosidase. Ada apa lagi? Ada fosfolipase, menguraikan fosfat berarti. Protease menguraikan protein, lipase lipid, gliko itu karbohidrat, fosfo itu fosfor, dan ada fosfat lipase. Nah, jadi bukan hanya ada satu enzim di dalamnya, tapi terdiri atas berbagai macam enzim. Karena si lisosom ini berfungsi untuk menguraikan zat-zat. Nah, menguraikan bagian-bagian dari sel yang sudah tidak aktif atau sudah mati, ataupun menguraikan zat-zat atau komponen lain yang masuk ke dalam sel. Misalnya ada bakteri nih. Bakteri itu kan komponen asing, zat asing. Nah, yang menguraikan itu siapa? Si lisosom ini. Bakteri tubuhnya kan ada karbohidrat, ada protein, ada lipid. Nah, enzim di dalam si lisosom ini dia bukan hanya satu jenis enzim, tapi berbagai macam enzim untuk menguraikan susunan-susunan dari zat-zat yang tadi itu. Jadi fungsi utama lisosom yaitu pencernaan bagian atau organel sel yang tidak berfungsi. Ini fungsi yang pertama. Maka lisosom yang mencerna bagian atau organel sel itu sendiri, dia disebutnya dengan sitolisosom. Sito ini kan sel, jadi dia mencerna bagian dari sel itu sendiri. Sedangkan ada yang disebut dengan fagolisosom. Nah, fagolisosom itu dia fungsinya mencerna zat-zat yang tidak dapat diuraikan
diuraikan oleh sel secara keseluruhan ataupun bakteri ya yang masuk ke dalam tubuh, maka ini akan dihancurkan atau dicerna oleh fagolisosom ini. Contohnya ini. Nah, misalnya kita anggap ini sebagai bakteri deh. Bakteri. Nah, atau zat-zat yang dari luar sel. Makanya di sini zat-zat yang tidak dapat diuraikan. Nah, misalnya bakteri ini dia masuk, maka akan terbentuk peristiwa endositosis ya. Ini adalah membran sel, terbentuk vesikel nih, kantong yang menyelubungi si bakteri. Nah, kemudian lisosom datang nih. Lisosom datang, dia akan melakukan fusi dengan kantung dari membran sel tadi yang di dalamnya ada bakteri. Nah, kemudian saat ini terbentuk fagolisosom tadi ya. Fagolisosom. Nah, si lisosom kemudian ketika terjadi fusi, dia terdapat enzim di dalamnya. Enzim-enzim inilah yang akan mencerna bakteri tadi. Dikeluarkannya keluar sel melalui, kalau tadi endo, maka setelah selesai dicerna, sisa-sisanya itu akan dikeluarkan melalui peristiwa ekso. Vesikel ini akan menyatu lagi dengan membran sel, kemudian dilepaskan. Kebalikan dari peristiwa endositosis ini. Nah, ini adalah fungsi lisosom ya. Cara kerjanya gimana? Bukan cara kerjanya. Si lisosom ini terbentuk dari apa? Jadi enzim hidrolitik yang ada di lisosom ini akan terbentuk atau dibuatnya dari sintesis di retikulum endoplasma kasar. Nah, sintesis di retikulum endoplasma kasar ini merupakan cikal bakal untuk protein hidrolitik. Kemudian modifikasi di badan Golgi. Kemudian dari badan Golgi akan terbentuk vesikel yang berisi enzim hidrolitik tadi. Nah, sehingga terbentuk lisosom. Enzim hidrolitiknya itu berasal dari proses sintesis protein di retikulum endoplasma kasar. Kantungnya itu berasal dari kantung yang terbentuk di sisi trans dari badan Golgi, sehingga terbentuk lisosom yang di dalamnya ada enzim hidrolitik. Oke, ini berkaitan dengan lisosom. Nah, selanjutnya kita akan bahas vakuola. Nah, vakuola ini kalau pada sel tumbuhan ini ukurannya kecil dibandingkan dengan pada sel hewan. Vakuolanya ini ukurannya kecil, sedangkan vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar ya. Vakuola fungsinya apa? Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat. Bisa itu zat pati atau bisa menyimpan hasil fotosintesis, yaitu glukosa yang terbentuk, menyimpan air, menyimpan lipid. Itu fungsi dari vakuola yang ada di dalam sel. Nah, vakuola ini kalau pada sel tumbuhan dia menempati ruang 5-95% sitoplasma. Jadi bisa saja satu sel itu 95% isinya adalah vakuola. Tetapi sel yang ada di mana dulu? Kalau itu misalnya di jaringan-jaringan yang menyimpan zat-zat, maka sel-selnya itu akan termodifikasi juga memiliki vakuola yang besar. Tapi misalnya sel-selnya pada jaringan yang tidak membutuhkan penyimpanan, maka sel-selnya itu lebih kecil ya. Nah, vakuolanya itu akan lebih kecil. Kalau kita lihat di sini ada vakuola, kita fokus pada vakuola tumbuhan aja ya. Karena pada sel hewan itu sebagai penyimpanan lipid, penyimpanan karbohidrat. Nah, kalau pada sel tumbuhan itu dia juga berperan dalam proses penyimpanan bahan makanan atau metabolit. Oke.
penyimpanan bahan makanan ataupun metabolit. Metabolit ini sisa ya, atau zat samping dari proses metabolisme, zat yang dihasilkan dari proses metabolisme. Nah, penyimpanan bahan makanan misalnya apa? Misalnya adalah glukosa atau zat patih atau amilum yang terbentuk. Nah, contohnya glukosa. Glukosa ini dihasilkan dari proses fotosintesis kan ya. Nah, proses fotosintesis kalau kita lihat itu terjadinya di jaringan mesofil. Khusus di jaringan tiang itu punya vakuola kayak gini. Nah, hasil dari proses fotosintesis itu kan proses fotosintesis utamanya terjadi di jaringan bunga karang ini. Kemudian hasilnya itu akan ditransport ke jaringan tiang, disimpannya di sini. Kemudian dari jaringan tiang itu akan diedarkan ke seluruh tubuh dari tumbuhan atau sel tumbuhan itu yang membutuhkan. Nah, ini adalah fungsi dari vakuola. Misalnya juga pada tanaman kaktus, ya, pada tanaman kaktus, fungsi utama vakuolanya itu untuk menyimpan air. Jadi, fungsi ini tergantung pada tumbuhan, keperluannya apa, ataupun jaringan dia mau nyimpan apa nih. Apakah kalau misalnya pada tanaman padi, pada bagian akar-akarnya itu kan untuk menyimpan air, karena dia terdapat juga banyak vakuola di situ. Menyimpan gas. Bukan menyimpan. Kalau menyimpan air pada tanaman kaktus. Nah, ini komponen fungsional sel yang bermembran sudah kita bahas, yang terdiri atas apa aja tadi? Yuk, mulai dari nukleus, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, sama vakuola. Di video selanjutnya kita akan bahas organel yang tidak terkait sistem endomembran, mitokondria, kloroplas, sama peroksisom.